bakpao isi coklat dan juga bakpao cokolatosnya sudah jadi ya. Ini dia hasilnya, sangat bagus dan lembut ya. Yang pengen tahu resepnya, tonton terus di sini. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, and share ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Turi sama Tipala yang selalu berbagi resep masakan ya. Di sini saya ingin berbagi resep masakan yaitu bakpao isi coklat dan juga bakpao coklatos ya. Apa aja sih bahan-bahannya di sini? Yang sudah saya sediakan yaitu tepung terigu ya. Bisa juga pakai tepung segitiga biru ya. Ini aku pakai tepung terigu biasa. Kemudian kita sediakan juga margarin, coklat yang 500-an, gula putih, vermipan, dan juga air ya. Nah, kita siapkan wadah untuk bikin adonannya ya. Ini aku pakai terlebih dulu ukuran sendok ya. Harusnya ukurannya itu 240 ya gram. Ini aku pakai terlebih dahulu, kira-kira lah aku pakai 12 atau 15 sendok terlebih dahulu. Jadi akan sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita ambil tepung terigunya secukupnya, lalu kita bisa siapkan bahan yang lainnya ya. Apa aja sih bahan-bahan yang lainnya yang akan kita masukkan? Nah, kita ambil vermipan ya atau ragi instan ya. Ini aku ngecer ini di pasar ya, cuma ngecer 2 bungkus. Nah, ini vermipan, kita ambil setengah sendok teh. Nah, seperti ini. Kita campurkan sama tepung terigunya ya. Nah, kemudian kita ambil gula putih atau gula pasir 2 sendok ya. Atau menurut selera ya. Karena ini aku pakai dalamnya itu aku kasih coklat manis, jadi aku pakai 2 sendok ya, atau kurang bisa ditambah kembali. Nah, seperti ini kita campurkan, lalu kita akan masukkan margarin ya atau blue band. Kita ambil kira-kira 1 sendok makan ya. Kita kasih kira-kira 1 sendok makan, kita kasih secukupnya aja seperti ini, kita campurkan. Setelah itu bisa kita tambahkan sepucuk garam ya. Ini serasa udah cukup, kalau kurang nanti bisa kita tambahkan kembali. Kita kasih sepucuk garam, sepucuk sendok. Nah, kemudian kita sediakan air ya. Kita kasih air sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Kita kasih air sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya. Jangan terlalu banyak air. Nanti kalau terlalu banyak air nanti kalian nggak ada tepung terigu buat tambahannya lagi, repot. Jadi sedikit demi sedikit ya. Kita uleni seperti ini, bisa langsung pakai tangan, bisa pakai sendok ya. Ini aku pakai sendok nasi terlebih dahulu. Kita adoni seperti ini, kita aduk biar tercampur rata. Masih kurang ini airnya, kita akan tambahkan lagi sedikit. Kalau terlalu lembek nanti kita bisa tambahkan kembali tepung terigunya ya. Nah, kita tambahkan sedikit air seperti ini, kita aduk rata. Nah, setelah kita aduk pakai sendok seperti ini, kemudian siap untuk kita akan uleni pakai tangan ya. Nah, kita akan sedikit satu seperti ini. Nanti kita akan uleni pakai tangan. Usahakan tangannya itu harus bersih terlebih dahulu ya. Kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum kita menguleni adonan ini ya. Tangan harus bersih. Nah, kita akan bersihkan dulu sendok nasinya, ini masih banyak tepung terigunya ya yang lengket. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Nih sudah cuci tangan, tangan aku udah bersih ya.
kita akan uleni adonan ini ya. Kita uleni kira-kira 10 menit lah. Nah, kita uleni seperti ini sampai adonan menjadi kalis. Nah, setelah adonan kalis, kemudian kita bisa siapkan nampan yang besar ya. Kita siapkan nampan yang besar, kemudian kita siapkan tepung terigu kira-kira 1 sendok makan. Kita taruh di atas nampan ya. Nah, seperti ini. Setelah kita taruh tepung terigunya di atas nampan, lalu adonan kita akan masukkan ke dalam nampan. Adonan yang tadi kita uleni yang sudah kalis ya, kita masukkan ke nampan seperti ini. Lalu kita akan uleni kembali ya. Nah, kita akan uleni seperti orang mencuci baju seperti itu ya. Karena hasilnya nanti itu sangat lembut dan sangat bagus ya. Kalau tanpa ragi itu nggak akan mengembang. Jadi harus pakai ragi ya. Ragi atau vermipan. Itu eceran kalau di pasar itu cuma 4.000 ya. Nah, ini agak lengket di tangan, bisa kita tambahkan tepung terigu. Karena kalau nggak ditambahin tepung terigu lengket terus di tangan, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit ya. Nah, ini sudah bagus hasilnya, sudah tidak lengket. Kemudian adonan kita bagi jadi 2 ya, karena aku mau bikin yang satu itu rasa coklat, isi coklat ya, yang satu itu rasa coklat coklatos. Kita bahannya jadi 2 ya, kita bagi jadi 2. Yang satu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, yang satu ini kita akan kasih coklatos. Ini coklatosnya sudah saya buka. Kalau ada air panas bisa kita larutkan ke dalam air panas, aduk kemudian campurkan ya. Tapi karena aku nggak ada air panas, jadi kita taburkan aja seperti ini, kemudian kita uleni ya, biar sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata nanti kita bisa cobain ini adonannya itu manis enggak. Kalau masih kurang manis, kita akan tambahkan gula lagi ya. Karena aku tadi pakai 2 sendok makan kalau nggak salah, tambah coklatos 1 bungkus masih belum manis. Jadi aku tambahkan lagi kira-kira 2 sendok atau 2,5 sendok ya gula pasir. Kemudian kita uleni kembali seperti ini. Nah, setelah selesai kita uleni, kemudian kita diamkan ya seperti ini. Ini hasilnya sudah jadi. Setelah kita uleni, kita akan tutup pakai lap yang bersih ya, atau kerudung juga bisa yang bersih. Kita tutup, kita tunggu sampai 1 jam. Setelah 1 jam biarkan mengembang ya. Kita bisa aktivitas yang lainnya. Buat teman-teman yang sudah selalu hadir di sini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, kita siapkan kertas roti kalau ada. Kalau nggak ada, pakai kertas minyak juga bisa ya. Aku adanya kertas minyak, jadi aku pakai kertas minyak seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan nampan buat taruh kertas minyak ya. Kita akan buka adonannya setelah 1 jam kita diamkan ya. Seperti apa hasilnya setelah 1 jam. Nah, ini hasilnya sudah mengembang ya, tapi nggak terlalu besar, tapi bagus kok. Hasilnya itu sangat lembut. Nah, kemudian kita akan ambil satu adonan. Terlebih dahulu aku ambil adonan yang warna putih terlebih dahulu ya. Aku ambil adonan yang warna putih, aku uleni terlebih dahulu seperti ini ya. Cukup sebentar lah, 5 menit mungkin nggak ada. Kita uleni seperti ini. Nah, setelah itu kemudian adonan ini kita akan potong menjadi 4 bagian ya. Nah, seperti ini. Ayo yang belum pernah coba silakan tonton video ini, jangan di skip biar kalian tahu, lalu kalian praktekkan di rumah masing-masing ya. Rasanya enak. Nah, ini setelah kita potong menjadi 4 bagian, kemudian bisa kita taruh dalamnya itu kita isi ya. Isiannya itu macam-macam, bisa kalian bisa warna isi coklat, isi rasa daging ayam atau sayuran juga bisa ya. Itu terserah kalian, karena aku pengen bikin yang rasa coklat, jadi aku dalam kasih coklat meseseres ya seperti ini.
bagiannya. Nah, setelah kita potong menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian kita ambil satu adonan seperti ini, kita bikin bulat-bulat seperti ini ya. Usahakan jadi bulat seperti ini. Udah, kemudian kita pipihkan. Setelah kita pipihkan, kita taruh dulu terlebih dahulu, kemudian kita ambil meseseres atau coklat juga bisa ya. Ini aku pakai meseseres yang 500-an, jadi isi dalamnya itu semua ukurannya itu sama ya. Nah, setelah kita buka meseseresnya, kita ambil adonannya lalu kita masukkan ke dalam adonan ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam adonan, lalu setelah kita masukkan semuanya, kemudian kita tutup sampai rapat ya, jangan sampai terbuka. Kalau terbuka nanti coklatnya akan meleleh, jadi nggak bagus ya. Usahakan jangan sampai pecah. Nah, ini hasilnya seperti ini, lalu kita taruh di atas kertas minyak. Nah, kita taruh, kemudian kita ulang kembali seperti. Ayo kita selesaikan ya. Ini udah yang ketiga. Nah, tinggal satu lagi ya. Nah, kita harus tutup benar-benar harus rapat seperti ini biar coklatnya nanti saat kita masak nggak meleleh, nggak keluar ya coklatnya ya. Nah, tinggal satu lagi. Kita akan buka terlebih dahulu meseseresnya ya. Kita sisihkan, lalu kita ambil adonannya, kita bikin bulat-bulat kembali. Lalu setelah kita bikin bulat-bulat, kita pipihkan, lalu kita masukkan meseseresnya ke dalamnya ya. Lalu kita tutup yang rapat biar coklatnya saat meleleh tidak keluar ya. Nah, seperti ini sangat mudah dan sangat gampang ya. Silakan kalau yang mau praktek di rumah sendiri, ayo nonton, jangan di skip ya, jadi tahu. Iklannya juga ditonton ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini harus rapat. Nah, adonan pertama kita sisihkan ya. Setelah selesai, lalu kita ambil adonan coklatos ya. Kita akan uleni sebentar saja seperti ini. Lalu kita akan potong menjadi 4 bagian ya. Adonannya kita potong jadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Setelah kita potong menjadi 4 bagian, lalu kita bisa bikin bentuknya bulat-bulat ya, atau kalian bisa bikin warna, maksudnya bikin bunga-bunga juga bisa, atau bikin kotak-kotak juga bisa. Itu terserah kalian ya, bikin bentuk seperti apa juga bisa. Nah, ini kita ambil adonannya satu persatu, lalu kita bulatkan ya. Kan kita bikin bulat-bulat seperti ini. Nah, ini setelah kita bikin bulat-bulat seperti ini, lalu kita taruh di atas kertas minyak ya, kemudian kita ulang-ulang sampai selesai ya. Nah, setelah selesai hasilnya, ini kita taruh di nampan seperti ini hasilnya ya. Nah, kemudian ini kita tutup pakai lap yang bersih, diamkan. Nah, kita diamkan 30 menit lagi ya. Biarkan 30 menit lagi. Sambil diamkan 30 menit, di sini di kompor kita rebus air ya, pakai panci. Tutupnya itu harus pakai serbet, airnya itu enggak menetes ke bakpaunya ya. Biarkan sampai mendidih ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, baru kita akan masukkan bakpaunya nanti ya, setelah 30 menit kemudian. Nah, setelah 30 menit kemudian bisa kita masukkan, lalu kita tutup, biarkan matang ya. Ini kira-kira 20 menit, biarkan 20 menit.
sampai matang. Sambil nunggu kita bisa nonton TV ya. Jangan lupa dilihat jamnya 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita akan coba buka seperti apa hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, sangat bagus teman-teman. Tuh, mengembang banget besar. Hasilnya sangat bagus sekali. Tuh, ya bagus kan? Nah, ini dia hasilnya. Udah kita taruh di nampan. Lalu kita masukkan yang warna coklat ya. Kita tinggal rebus yang warna coklat. Kita masukkan ke dalam semuanya. Kita kukus. Nah, setelah masukkan semuanya kita tutup ya. Biarkan 20 menit sampai matang ya. Kita akan lihat bau isi coklatnya. Kita akan coba, kita akan buka, kita makan ya. Seperti apa sih hasilnya yang rasa coklat? Ini dia, kita akan lihat. Wow, coklatnya benar-benar meleleh guys. Bagus sekali, ini sangat lembut, hasilnya sangat bagus. Ya udah, kita makan. Kita bikin kopi terlebih dahulu ya. Nah, kita akan lihat yang warna coklat ya. Ini tinggal beberapa menit lagi sudah mau matang ya. Kita tunggu sebentar aja. Kemudian nah, udah 20 menit kita akan buka ya. Wow, besar sekali guys. Nih, sangat bagus tuh. Wow, sangat besar. Ini lembut, ini rasanya manis ya. Dalamnya itu enggak ada isinya, ini manis. Kita kompor kita matikan ya. Nah, ini yang warna putih tinggal 1, yang 3 udah dimakan, tinggal yang coklat buat besok pagi. Ayo yang pengen bikin silahkan praktek di rumah masing-masing ya. Terima kasih yang sudah selalu menonton di channel Turi sama Tipala. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Cacian.